Selamat datang kembali di channel Arba Training. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan setting hotspot di MikroTik. Di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi MikroTik dan konfigurasi DHCP. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting hotspot di MikroTik. Baik, kita lanjut saja ya. Ya, hotspot digunakan untuk memberikan layanan hotspot digunakan untuk memberikan layanan akses internet atau intranet di area publik dengan media kabel maupun wireless. Ketika membuka halaman web, maka router akan memeriksa apakah pengguna terautentikasi atau tidak. Jika tidak melakukan autentikasi, pengguna akan dilemparkan ke halaman login hotspot yang memerlukan username dan password. Jika informasi login yang dimasukkan benar, maka router akan memasukkan user ke dalam sistem dan klien hotspot dapat mengakses halaman web. Penggunaan akses internet hotspot dapat dihitung berdasarkan waktu atau time base dan data download upload atau volume base. Selain itu, juga dapat dilakukan limit bandwidth berdasarkan time base dan volume base ya. Jadi hotspot ini digunakan untuk area publik yang memberikan layanan hotspot gratis atau biasa juga digunakan untuk RT RW net ya. Jadi untuk bisa berinternet ya harus melalui autentikasi, yaitu berupa username dan password. Oke, selanjutnya ini adalah cara melakukan konfigurasi hotspot ya. Nah, kita lanjut IP binding ya. Untuk bypass klien tertentu dapat mengakses internet tanpa autentikasi, misal VIP klien ya. Jadi IP binding di hotspot ini berguna untuk memberikan akses internet tanpa harus melalui autentikasi. Misalnya ada beberapa perangkat yang memang khusus tanpa harus melalui login ya. Jadi kita bisa memberikan akses tertentu kepada perangkat menggunakan atau metodenya menggunakan MAC address ya. Nah, ini selanjutnya Wallet Garden. Wallet Garden digunakan untuk bypass web tertentu, bisa diakses all user tanpa autentikasi atau tanpa login terdahulu. Misal web portal penyedia hotspot, atau kita memberikan akses internet ke beberapa website tertentu. Itu fungsinya Wallet Garden ya. Wallet Garden IP untuk bypass host atau IP dengan all service bisa diakses all user tanpa autentikasi. Misal web email FTP penyedia hotspot ya. Misal Wallet Garden IP ini digunakan untuk agar si user dapat mengakses ke IP tertentu yang sudah kita setup tanpa harus melalui login terlebih dahulu. Jadi dia bisa berinternet ke IP atau bisa akses ke IP server yang sudah kita tetapkan, tetapi tidak bisa melakukan browsing atau melakukan internet ya.
Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang hotspot. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi hotspot di MikroTik yang ada di VMware ya. Nah, sekarang kita akan hubungkan dulu Winbox ke MikroTik yang ada di VMware. Ya, ini yang kemarin sudah kita buat. Lalu di sini passwordnya 1234, pilih connect ya. Ini kita masih belum memiliki lisensi, jadi akan muncul terus seperti ini. Diokekan saja. Ini ditutup dulu ya. Nah, di sini kita sudah membuat atau mengkonfigurasi Ethernet yang akan terhubung atau dijadikan untuk layanan hotspot, yaitu Ethernet 4 ya. Dan kita juga bisa lihat di sini kita sudah mengkonfigurasi untuk Ethernet 4 itu IP address-nya adalah 10.10.10.1 ya. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi hotspot di MikroTik. Caranya adalah masuk ke menu IP, lalu pilih menu hotspot. Ya, di sini banyak sekali ya. Tab-tab ada server profile, user profile, aktif, host, IP binding, service port, wallet garden IP list, dan cookies ya. Nah, untuk melakukan konfigurasi hotspot pertama kali, masuk ke menu tab servers, lalu pilih hotspot setup ya. Akan muncul select interface to run hotspot on ya. Dipilih Ethernet yang sudah kita siapkan untuk hotspot, yaitu Ethernet 4. Lalu next, local address-nya ya, yaitu local address-nya adalah IP address Ethernet 4 yang sudah kita konfigurasi. Tanda masquerade network dicentang. Lalu next, set pool for hotspot address, yang artinya nanti di hotspot akan memberikan IP address mulai dari 10.10.2 sampai dengan 10.10.10.254 ya. Lalu next, select sertifikat, kosongkan saja atau pilih none. Lalu next, SMT servernya biarkan saja standar seperti ini. Lalu next, DNS configuration-nya sesuai dengan DNS yang sudah kita konfigurasi ya. Lalu next, dan buat nama hotspot kita. Contoh di sini saya menggunakan nama hotspot arba.training ya. Di sini kenapa saya tidak menggunakan .id, .com, .net dan lain sebagainya yang ada di internet, karena nantinya akan terjadi bentrok atau dia akan langsung terhubung ke domain tersebut. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan nama domain atau DNS-nya belakangnya menggunakan seperti ini, atau sembarang ya, tapi jangan menggunakan .com, .net dan lain sebagainya ya. Bisa menggunakan arba.txt ya, atau arba.btm atau arba.jakarta.jkt atau sebagainya ya. Nah, saya di sini menggunakan arba.training ya. Oke, setelah itu kita pilih next, create local hotspot user ya. Jadi kita akan di sini membuat user pertama untuk hotspot kita, yaitu admin. Passwordnya adalah
1 2 3 4. Password disesuaikan, username-nya juga disesuaikan dengan kehendak masing-masing ya. Lalu next, setup has completed successful, yang artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi hotspot di MikroTik ya. Setelah berhasil melakukan konfigurasi MikroTik, sekarang kita akan coba hasil dari konfigurasi kita. Oke. Nah, sekarang kita buka klien kita dulu, yaitu Windows 7. Oke. Kita akan coba cek dulu Ethernet 4 pada VMware kita ya, menggunakan LAN segmen 2 ya. Jadi di klien juga harus kita samakan, yaitu menggunakan LAN segmen 2 ya. Caranya adalah sama juga, kita cek di sini setting, kita pilih LAN segmen 2 yang artinya Windows 7 atau klien ini langsung terhubung ke Ethernet 4. Oke, ini sedang melakukan konfigurasi. Sambil menunggu kita buka command prompt ya. Kita akan cek dapat IP berapa user Windows 7 ini ya. Ya, sudah dapat IP hotspot dan akan muncul seperti ini. Additional log on information may be required, artinya kita harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa melakukan atau terhubung ke internet ya. Sekarang kita coba buka saja. Nah, kalau di Windows 7 dia tidak langsung masuk ke redirect halaman login, tapi kalau di handphone nantinya akan langsung redirect atau muncul ke halaman loginnya. Oke. Nah, sekarang di sini di Firefox web browsernya kita akan muncul Open Network Login Pack. Kita buka saja. Maka di sini sudah muncul halaman login default MikroTik atau halaman default hotspot MikroTik kita ya. Nah, di sini sekarang saya akan coba login dengan user yang tadi kita buat ya, yaitu admin, passwordnya 1234 ya, lalu connect ya, dan kita sudah berhasil terhubung ke internet atau sudah berhasil login ke hotspot yang sudah kita buat. Sekarang kita coba buka YouTube. Oke. Nah, di sini sudah bisa terhubung ke internet. Dan kita bisa lihat di sini aktif hostnya, yaitu menggunakan server hotspot, usernya adalah admin, addressnya adalah 10.10.254. Uptime-nya ya, ini sudah berapa lama dia terhubung dan berhasil login ya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi user profile, yang dimana fungsinya untuk memberi atau melimit user berdasarkan kecepatannya ya. Caranya adalah masuk ke user profile, lalu klik tanda plus ya. Kita beri misal di sini kita akan membuat profil untuk upload 2M, download 3M ya. Address poolnya non, idle time add-nya biarkan saja, target usernya biar 1, yang artinya untuk satu user. Rate limit berarti kita limit up ke
kecepatan upload dan downloadnya, yaitu 2M dan 3M ya. 2M untuk upload, 3M untuk download ya. Nah, setelah seperti ini baru kita apply ya. Nah, setelah kita membuat user profile untuk limit kecepatan, kita akan buat user berdasarkan profil ya. Kalau tadi profilnya masih default, tetapi kita akan buat user berdasarkan limit yang kita berikan, yaitu limit kecepatan. Caranya masuk ke tab user, lalu klik tanda plus, servernya adalah al, nama usernya isikan sesuai dengan nama user yang ingin kita berikan, misalnya user 1, passwordnya adalah 1234. Profilnya adalah 2M, 3M, yang artinya user 1 ini dilimit dengan kecepatan uploadnya 2M, downloadnya 3M ya. Lalu apply. Di sini juga bisa kita limit berdasarkan waktunya ya. Misal 2 jam dengan limit 2M, 3M untuk upload dan downloadnya. Bisa juga berdasarkan limit penggunaan datanya, yaitu limit bit in, limit bit out-nya. Ya, di sini kita limit berdasarkan 2 ya, yaitu limit waktu penggunaan dan limit untuk kecepatannya. Setelah itu kita play ya. Nah, sekarang kita akan coba di client ya, yang dimana kita akan coba logout terlebih dahulu ya. Saya coba arba.training. Oke, saya akan coba logout dulu, mengganti user yang sudah kita buat tadi ya. Oh, dia masih menggunakan cache-nya. Nah, kita akan berubah dulu agar dia tidak login otomatis ya. Caranya masuk ke server profil ya, lalu pilih hsproof, yang dimana profil yang udah kita buat tadi, yaitu hsproof ya. Kita klik 2 kali, lalu masuk ke login. Cookies-nya jangan dicentang, artinya dia nanti kalau sudah logout dia harus login ulang ya. Lalu kita play, diokekan ya. Nah, ini sudah kelihatan dan dia akan minta login ulang. Kita akan login menggunakan user dengan nama usernya adalah user 1, passwordnya adalah 1234 yang sudah kita buat tadi ya. Sekarang kita coba user 1, passwordnya 1234. Oke, dan sudah berhasil login dengan user 1 ya. Nah, sekarang kita coba tes kecepatannya, berapakah yang didapat. Oke, nah sekarang kita coba cek. Yap, untuk downloadnya hanya dapat 3 Mbps ya. Dan di sini di QUI ya, user 1 ya, sudah kelihatan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti setelah login, ada user login, maka nanti dia akan MikroTik akan create otomatis di simple QUI user yang sudah kita buatkan profilnya, dan dia akan terlihat limitnya berapa untuk kecepatannya. Oke, nah itu adalah cara pembuatan user profil untuk membatasi kecepatan user atau pengguna. Di tab user untuk penggunaan penambahan username
dan password hotspot. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi server profil ya. Kita masuk ke tab server profil, kita pilih hsproof yang artinya yang kita buat tadi. Kita klik 2 kali general ya, kita bisa rubah nama domainnya di sini, addressnya ya, kita bisa limit juga berdasarkan yang kita berikan. Nah, kita masuk ke tab login ya. Jadi di sini ada login by MAC HTTCHAP, HTTP PAP, MAC cookie, HTTPS trial. Ya. Artinya dia bisa login berdasarkan MAC address-nya ya. Jadi dia bisa login berdasarkan MAC address-nya ya. HTTCHP dia akan login menggunakan username dan password ya. Untuk MAC cookie dia apabila ini dicentang, maka ketika si user sudah login, berhasil login ya, kalau dia nanti terputus atau pindah ke access point yang berbeda, maka si user tidak lagi perlu melakukan login ulang ya, kalau kita centangkan ini. Nah, cookie juga sama, apabila si user sudah pernah login di access point tersebut atau di daerah dia, maka dia tidak perlu lagi login ulang selagi dia masih belum melewati batas limit cookie-nya. Ya, di sini kita bisa setting secara defaultnya 3 selama 3 hari. Jadi cookie-nya tidak akan hilang selama 3 hari, terkecuali mikrotiknya restart, maka cookie-nya akan hilang dan si user wajib melakukan login ulang ya. HTTPS, halaman login yang menggunakan HTTPS trial, yang artinya si user atau perangkat bisa menggunakan internet trial dan bisa kita setting masa trialnya berapa lama. Di sini secara default selama 30 menit dan akan di reset selama 1 hari. Jadi kalau hari ini dia sudah login menggunakan trial dan habis, maka dia akan bisa login kembali setelah 1 hari berikutnya, baru dia bisa login kembali menggunakan trial. Kita juga bisa membatasi trial user itu baik kecepatannya yang menggunakan profil. Nah, itu cara setting hotspot server profil ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan IP binding, yang artinya adalah tadi memberikan akses kepada klien tanpa harus melalui login ya. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa melihat ya hotspot user 1 dengan address 254 dengan MAC address sekian sudah berhasil login ke mikrotik atau ke hotspot ya. Nah, IP 10254 ini dengan MAC address segini akan kita bypass. Jadi untuk MAC address ini akan nantinya setelah kita bypass, dia tidak lagi perlu melakukan
login. Ya, caranya masuk ke menu IP binding, lalu pilih tanda plus, ya. Nah, kita cek di sini MAC address-nya adalah ini. Kita kopikan saja, klik kanan, ya. Lalu kita pastekan di sini, ya, MAC address-nya. Nah, untuk address to address-nya biarkan saja kosong, biarkan Mikrotik yang mengatur. Ya, servernya biarkan all atau all, ya. Type-nya, tipenya pilih bypass. Atau kita bisa juga untuk MAC address ini kita bisa block, yang artinya dia tidak bisa melakukan atau terhubung ke internet meskipun dia sudah berhasil login menggunakan user atau voucher, ya. Nah, kita akan membuat si MAC address ini atau perangkat ini tidak lagi perlu melakukan login. Lalu pilih saja bypass, lalu play, ya. Nah, di active user dia sudah tidak ada lagi karena dia sudah kita bypass, lalu kita okekan, ya. Dan kita bisa lihat di IP binding, ya, dia di sini sudah ada, ya, dan dia di active hotspotnya sudah tidak ada lagi karena dia sudah di IP binding, ya. Sekarang kita coba cek, ya, di client atau di user, ya, dan dia sudah tidak bisa lagi masuk ke halaman login hotspot, ya. Ini langsung berubah seperti ini, ya. Dan kita bisa cek kecepatannya karena kita tadi tidak atur, ya. Yap, kecepatannya juga sudah berubah. Nah, itu adalah cara melakukan IP binding di mic, di hotspot Mikrotik. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi wallet garden, ya. Nah, ini saya hapus dulu, ya, agar nanti kita bisa uji coba dari hasil konfigurasi wallet garden, ya. Kita remove dulu, ya. Untuk melakukan konfigurasi wallet garden, masuk ke menu tab wallet garden, ya. Ya, di sini kita klik saja tanda di tab wallet garden, ya. Klik tanda plus, actionnya adalah allow, servernya adalah hotspot, ya. Lalu DST host. Oh, sorry, bukan di wallet garden tapi wallet garden IP list. Kita klik tanda plus, masuk ke tab wallet garden IP list, klik tanda plus, actionnya adalah accept, servernya adalah profil ini, ya. Lalu masuk SRC address listnya, tujuannya adalah www.youtube.com. Misalnya kita akan memberikan akses ke youtube.com free tanpa harus login, ya. Oh, sorry, bukan di search address list, sorry. Kita masuk ke DST host, ya. Jadi nanti si klien bisa akses youtube.com tanpa harus login, ya. Lalu kita apply, lalu kita okekan, dan kita lihat di sini wallet garden, ya. Jadi untuk akses ke youtube.com semua muncul di sini, ya. Dan kita coba cek di klien, ya. Nah, di klien seharusnya
harus minta login lagi ya. Seperti ini akan muncul lagi Open Network Login Page ya. Di sini si klien tidak bisa melakukan terhubung ke internet. Sekarang kita coba. Ya, tidak bisa ya. Hanya sampai di sini saja ya. Contoh lagi kalau kita buka google.com ya, hanya mutar-mutar saja ya. Tapi bila dia akses youtube.com, maka dia bisa hanya untuk domain youtube.com saja dia bisa ya. Atau di sini kita buatkan satu lagi ya. Masuk ke tab Wallet Garden IP List, klik tanda plus lagi, actionnya adalah AppShop, servernya adalah hotspot ini, DST hostnya adalah www.detik.com, lalu apply ya, lalu oke kan. Kita lihat di Wallet Garden di sini sudah ada detik.com ya. Nah sekarang kita cek, kita buka detik.com ya, sudah terbuka ya, tapi hanya seperti ini saja, tidak bisa membuka semua. Sama seperti YouTube, hanya beberapa tampilan saja yang terbuka, selebihnya tidak bisa terbuka. Nah itulah cara membuat Wallet Garden IP List di hotspot MikroTik ya. Jadi kita bisa memberikan akses ke domain tertentu atau ke IP tertentu tanpa harus login. Sampai di sini dulu video kali ini tentang konfigurasi hotspot di MikroTik. Share video ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai jumpa di video-video berikutnya.